di Universitas Gadjah Mada, program studi Teknologi Rekayasa Pengaturan angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai penggunaan retrofit di dalam Android Studio. Retrofit ini digunakan untuk mengambil data yang didapatkan dari API. Nah, bagaimana penggunaannya? Berikut ini saya sampaikan. Pastikan terlebih dahulu library dari retrofit yang akan kita gunakan. Nah, implementasi ini berada di dalam build Gradle, di dalam bagian dependensi. Nah, di sini saya sudah menambahkan retrofit versi 2.9.0, lalu ada converter JSON, lalu ada logging interceptor. Lalu di sini saya juga menggunakan grid. Nah, grid ini nantinya digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh dari API yang dimasukkan. Nah, itu pada bagian Android manifest, di sini saya juga mengatur permission agar nantinya kita dapat mengakses internet karena API ini bersifat cloud ataupun berasal dari internet. Maka di bagian manifest kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu user permission. Setelah itu, di sini saya membuat sebuah model, yaitu Iron model, yang di dalamnya terdapat dua kelas, yaitu data kelas Iron model dan juga data kelas Iron data. Nah, untuk Iron model ini digunakan untuk mengget alamat terakhir ataupun root terakhir. Di sini saya akan mengambil dari bagian alamat result. Nah, nantinya akan berisi sebuah variabel result yang isinya adalah list dari Iron data. Nah, Iron data ini berisikan ada ID, ada title, ada image. Nah, perbedaannya adalah Iron model ini berada di alamat link ataupun API-nya. Biasanya ada di bagian paling akhir alamat. Lalu di sini ada bagian Iron data. Di sini adalah indeks ataupun ID dari data yang akan kita ambil atau yang kita gunakan atau yang ada di dalam API yang akan kita ambil datanya. Pada API yang akan kita gunakan ini ada ID, title, dan juga image. Dengan ID bertipekan data integer, title dan image bertipekan data string. Setelah itu saya di sini membuat sebuah API service. Di sini berbentuk interface di mana untuk tipe datanya atau yang kita ambil adalah mode atau metode get, di mana data.php ini adalah alamat yang terakhir. Lalu di sini untuk fungsinya getData kita call dari tipe data Iron model. Lalu di sini ada IP client. Nah, IP client ini digunakan untuk interaksi dengan API. Di sini dapat sebuah function get instance dengan tipe data atau data type-nya API service yang sudah kita buat sebelumnya. Ini terdapat sebuah variabel HTTP interceptor, di mana variabel ini untuk membuat objek HTTP login interceptor untuk logging HTTP hingga level body. Lalu yang kedua ada variabel MOK HTTP client. Nah, di sini digunakan untuk membuat objek OK HTTP client. Lalu di sini ada juga builder yang untuk mengkonfigurasi HTTP-nya. Lalu ditambahkan dengan HTTP login interceptor sebagai interceptor untuk client dan membangun client HTTP. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu build yang digunakan untuk membuat ataupun sebagai builder retrofitnya. Nantinya URL API dimasukkan di dalam build ini lalu dikonverter menjadi JSON menggunakan JSON Converter Factory dan klien HTTP yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Lalu di sini diberikan pengembalian data yaitu build
variabel atau objek telah kita buat, lalu kita memiliki metode create, lalu masukkan dari API service-nya. Nah, di sini saya menampilkan datanya menggunakan add recycler view yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi seperti ini di dalam main activity-nya hanya terdapat dua elemen, yaitu text view yang ada di bagian atas, pada bagian arrow, lalu ada recycler view. Nah, recycler view ini di sini terdapat adapter yang digunakan untuk meload ataupun menampilkan halaman recycler view. Nah, di sini terdapat kelas item adapter di mana terdapat dua parameter, yaitu konteks dan juga datanya. Nah, konteks ini adalah nantinya berisikan halaman activity-nya. Nah, data inilah data yang akan kita tampilkan. Lalu di dalam kelas item adapter dapat kelas item view holder yang digunakan untuk mendefinisikan atau membuat variabel baru yang digunakan untuk mencari elemen image view dan juga text view. Nah, nantinya image view ini akan menampilkan gambar yang telah kita dapatkan dari API, dan juga text view ini nantinya akan menampilkan title. Lalu di sini ada 3 variabel yang di override dari penggunaan recycler view, yaitu onCreate view holder yang digunakan untuk membuat view atau tampilannya, lalu onBind view holder untuk mereplace ataupun meletakkan data-datanya. Pada di dalam function onBind view holder ini terdapat 2 perintah, yaitu di sini glid. Nah, glid ini digunakan untuk mereplace ataupun membuat sebuah gambar yang didapatkan dari API. Di sini ada load, item image. Nah, item image ini nantinya berisi link URL, lalu ditransform untuk membuat gambarnya, lalu into holder image. Nah, holder image ini adalah tempat di mana gambar akan diletakkan. Lalu di sini ada holder title text, nantinya berisi dengan title yang telah kita dapatkan dari API. Untuk main activity-nya seperti ini. Di sini saya mendefinisikan terlebih dahulu binding. Lalu saya membuat 3 variabel, yaitu variabel client, response, dan list data. Nah, client ini kita panggil API client-nya dengan metode ataupun class getInstance. Lalu ada variabel response untuk mengambil client data dari kliennya. Lalu di sini ada sebuah variabel baru, yaitu list data yang berisikan array list dengan tipe data iron. Nah, untuk list data ini nantinya berisi data kosong terlebih dahulu. Nah, nanti akan ditambahkan kesamaan dengan looping dari data yang diambil dari API. Nah, di sini untuk mengambil atau mengolah datanya dari API, di sini saya membuat terdapat kode response.enqueue. Nah, enqueue ini untuk melooping data-data API. Lalu di dalam respon enqueue ini terdapat 2 function yang telah di override sebelumnya, yaitu onRespond dan onFailure. Nah, onRespond ini ketika respon berhasil atau terdapat data yang didapatkan dari API, dan onFailure ini digunakan untuk menangani atau menghandling ketika API tidak bisa digunakan atau API tidak tersambung. Lalu di dalam function ini saya membuat sebuah variabel list result respond body. Nah, ini list result ini hasil dari API-nya. Lalu sini saya membuat datas. Datas ini juga untuk menangani datanya. Lalu di sini saya tambahkan kode looping untuk memasukkan data API ke dalam variabel list data. Jadi list data add iron. Iron ini adalah objek yang telah kita buat sebelumnya, di mana di objek iron ini kita harus menambahkan ID, title, dan juga image. Jadi ada 3 data yang harus kita implementasikan. Lalu di sini binding list data adapter. Nah, ini digunakan untuk adapter ataupun
untuk memasukkan data ke dalam Receiver View. Di sini ada binding list data adapter, lalu kita masukkan item adapternya. Nah, di sini adalah halaman main activity-nya, lalu di sini ada data. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin akan saya contohkan secara langsung. Di sini telah muncul aplikasi saya buat. Nah, di sini data-data yang kita dapatkan dari API sudah muncul, yaitu ada beberapa iron hero yang telah kita load dari API, dari demo lazyday.com, lalu REST API strip sample, lalu seharusnya di sini ada strip slash data PHP. Nah, dalam data PHP ini dapat sebuah objek result. Nah, dalam result ini terdapat beberapa indeks lagi. Itu ada ID, title, dan juga image. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama saya menjelaskan mengenai penggunaan retrofit untuk mengambil data dari API yang telah kita gunakan dapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.